Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Cinta Ramadanti Putri Dini. Umur aku masih 18, tapi tahun ini Oktober nanti 19 tahun. Aku tinggal di Jakarta. Jadi kalau ke Depok aku pulang pergi. Nah, terbelakang organisasi aku kebetulan selama SMP, SMA aku belum pernah ikut organisasi apa-apa sih, tapi aku ikut ekskul paling. Kayak sekian perkenalan dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Tanjung dari kelas 2 SE1 yang mempunyai fakulti yaitu Pak Akdi Toma Misoya Hulu. Saya sekarang ini berumur 19 tahun. Saya tinggal di Depok. Saya mempunyai latar belakang organisasi, yaitu menjabat sebagai sekretaris organisasi di pondok saya dulu, dan juga menjabat sebagai ketua OSIS di pondok pesantren saya juga dulu. Ya, cukup sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hasnamat Diahana dari 2SS1. Umur saya 19 tahun, saya kelahiran 2005. Asal saya dari kota Tangerang Selatan. Untuk organisasi sendiri, saya belum memiliki pengalaman apapun di dalam organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fikri Putra Suyadi. Saya berumur 19 tahun, OTW ke 20 tahun tahun ini ya. Lalu saya tinggal di Cibinong. Untuk bagi kampusnya itu pulang pergi ya. Jadi saya tidak tinggal di kos, langsung pulang ke rumah. Ini kan kemarin project kan ya, kita sambil nunggu Cinta sama Hasna, kita ngomongin ini dulu project yang kemarin yang buat kelompok kita kan. Nah di sini kan kemarin gue judulnya tentang Citra Indah kan. Kemungkinan untuk gimana-gimananya tuh sebenarnya nggak enak juga sih kalau kita ngomong berdua, pasti nunggu Cinta sama Hasna juga gitu. Nah, Banyak masukan lebih lah. nah sama kemarin tuh gue masih bingung sama yang dikasih patom itu loh, jQuery itu kan, apalagi buat hari Jumat besok itu katanya mau ada tes secara kita live coding lagi loh. Yang gue takutin itu sih, masalahnya kemarin untuk pemahaman gue, dan kemarin kan katanya buat sistem project itu kan 2 orang harus bisa coding gitu loh. Gimana ya, apa kita ntar malam juga sambil belajar bareng di grup kita sambil belajar bareng-bareng aja semuanya, bisa kali ya? Bisa ngomong lah. Oh ya, boleh. Lo kemarin kalau buat yang jQuery gimana? Agak paham apa gimana? Yang buat soalan terakhir tuh yang disuruh bikin reset sama tombol reset sama button. Ya main apa kamu? Ya sudah coba-coba. Ini bagian kapan waktu reviewnya kemana, kapan waktu reviewnya kapan, main bagian situ. Oke deh, kita sambil pelan-pelan sambil kita nunggu Cinta lah ya. Mana dia? Makanya dia juga belum balik, lama banget. Oh, udah capek dibaca sini. Jadi gimana proyeknya? Nah jadi gini Cin, ini kan di kita ini kan ada judulnya ini perumahan kemarin ngambilnya. Nah di perumahan ini kemarin gue sama Fikri baru bikin
tentang background awalnya aja. Nah, Oh, sedangkan kemarin kan yang Pak Tom bilang di situ harus ada JS, CSS, HTML sama jQuery. Nah, itu sih kalau menurut gua. Kalau dari lu ada usulan nggak buat proyek kita ini? Kalau gue sih belum ada ide baru ya. Coba kalau lo gimana? Menurut gue mah ya bagiannya sih ini sih kan PC kan nggak terlalu panjang banget ya, jadi ya bisa lah ini dihilangin nih dua yang pas scroll kanan kirinya mana. Nah, kalau ya gue sih oke aja sih kalau bisa buat nilai itu. Ngomong-ngomong, Hasna mana, Cin? Si Hasna lagi sakit sih, udah dari beberapa hari yang lalu. Jadi dia emang nggak bisa datang ke sini. Oh ya cuy, pemilihan kelompok ketua kita gimana ini? Kalau kata gue sih emang harus ya kalau misalnya ada pembentukan ketua kelompok itu kan, sedangkan kita ya udah kelompok kita berempat, ya udah berempat aja gitu loh. Ya harus ada lah, soalnya kan ya dia terorganisir pekerjaan kita biar nggak berantakan. Kalau nggak ada ya misalnya ntar lu dua tanpa pengetahuan malah kerjain HTML yang di satu page gitu. Bener sih Mam, apa kata Fitri, selain kelompok kita jadi terorganisir, ya biar kelompok kita tuh juga ada acuannya. Nah, Fik, kalau misalnya kan ketua kelompok kan nggak bagi tugas tuh, misal dia nggak bagi tugas buat kita. Nah, ketua kelompok sendiri itu dia kerja apa cuman nyuruh-nyuruh doang sih? Ya ketua kelompok juga harus kerja lah, selain dia mengorganisir anggotanya, itu aja dia harus kerja kan. Jadi itu kan sebagai panutan agar tugas kelompok dia bisa tercapai. Nah, gimana kalau kita tentuin siapa ketuanya? Ya udah boleh deh kita milih ketua kelompok biar enak juga. Iya, kita kan harusnya berempat, Cin. Hasna mana deh? Hasna emang udah sakit dari beberapa hari yang lalu sih Mam. Jadi ya emang dia nggak bisa datang ke sini. Cuma kalau kita emang mau milih ketua kelompok, masa dia bertiga doang sih? Apa kita video call Hasna aja ya? Iya juga, Cin ya. Masa iya, ya udah kalau gitu kita video call Hasna aja. Tapi dia kalau video call emang bisa, Cin, karena dia keadaan juga katanya lagi sakit. Ya Hasna tinggal recovery doang sih Mam. Kalau video call aja sih menurut gue bisa ya. Ya udah deh kalau gitu, ya udah gue telepon aja ya, kan gue bawa laptop juga sambil kita bahas project. Hasna gimana kabarnya? Katanya kemarin lagi sakit ya. Iya, kemarin lagi sakit. Kalau boleh tahu kemarin emang Hasna sakit apaan? Lagi kurang enak badan. Oh, jadi kan di sini kan kita mau ada pemilihan kelompok nih, Hasna. Kalau misalnya pemilihan ketua kelompok. Nah, dari situ kita minta persetujuan dari lu nih. Kira-kira menurut lu siapa yang bisa jadi ketua kelompok ya? Kalau misalnya pendapat dari lu. Fikri nggak sih? Gimana? Apa gas gue nih? Ya bisa lah tanya dulu latar belakang. Tahu aja pernah jadi ketua di suatu organisasi atau kelompok itu. Ya juga ya, kalau misalnya kita asal milih doang, kayak misalnya nunjuk doang, kita juga nggak tahu kan latar belakang dari kita masing-masing tuh apaan. Bisa juga siapa tahu mulai dari mungkin dari Hasna kali nyebutin latar belakang dari organisasi atau nggak di sekolah dulu pas ya, sebutin latar belakang ini yang pernah lu lakuin dulu apa aja. Kalau gue sendiri sih nggak punya pengalaman di organisasi apapun ya. Mungkin kalau dulu pas di SMA, ya kan cuma sekedar eskul aja, dan itu bisa dibilang ya doang, pengalamannya nggak terlalu banyak sih. Untuk pengalaman gue sih ya, gue nggak pernah jadi ketua dari suatu organisasi sama ketua dari ekskul. Paling nggak mentokin jadi ketua kelompok di SMP sama SMA doang. Kalau lu Tamam? Kalau buat latar belakang gue sendiri sih, gue pernah jadi ketua organisasi doang sih di SMA gue, kayak ketua OSIS gitu loh di pondok dulu tapinya. Kalau lu gimana, Cin? Kalau gue sih selama di SMA nggak ikut organisasi apa-apa ya. Oh ya
ya kenapa nggak Tamam aja jadi ketua kelompok. Tadi kan Tamam menceritakan latar belakangnya kalau dia pernah jadi ketua OSIS pondok, dimana kan harusnya dia punya pengalaman yang lebih banyak di antara kita berdua kan. Dan yang gue lihat pun Tamam juga bisa merangkul kita semua. Gimana kalau yang lain? Ya boleh tuh. Ya soalnya kan dia kan memiliki pengalaman yang lebih gede lah daripada gua yang cuma jadi ketua kelompok mentok-mentoknya lah. Iya sih, gue setuju kalau Tamam yang jadi ketua. Bener tahu apa kata Hasna, karena Tamam udah punya pengalaman jadi ketua OSIS, ya dia pasti lebih cocok jadi ketua kelompok kita. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh gue sebagai ketua gitu, tapi gue juga nggak bisa kerja sendirian juga, gue pasti butuh bantuan daripada kalian juga buat kesuksesan proyek kita kali ini gitu. Teman-teman, kayaknya gue harus duluan deh, soalnya gue ada jadwal check up. Boleh nggak nanti apapun keputusannya dibicarain lagi di grup? Gue pamit duluan ya. Dah. Ya udah deh, karena kita juga udah pada siang nih, kita udah pada capek semua buat proyeknya, kita tutup sampai sini dulu. Buat kelanjutannya kan juga nggak enak kita bertiga doang, Hasan juga masih harus kontrol tadi kan. Ya buat seterusnya pasti gue update terus sih di grup kelompok kita yang di WhatsApp. Terusnya juga gue pasti gue makasih yang udah kalau ngasih percayaannya buat gue jadi ketua. Tapi gue tetap butuh kerjasama dari kalian semua, karena ya buat keberhasilan kita bersama lah, nggak mungkin gue seorang diri pun gitu loh. Ya mungkin cukup inilah untuk kerja kelompok kita kali ini, ya cukup sampai sini aja dulu ya. Buat yang pulang hati-hati semuanya di rumah. Makasih. Pemilihan ketua kelompok merupakan momen yang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan arah dan kesuksesan sebuah kelompok. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa pemilihan ini begitu penting, serta nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diambil dari proses tersebut. Pemilihan ketua kelompok membantu menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir. Dengan adanya ketua, kelompok memiliki figur sentral yang mengatur dan membagi tugas dengan terstruktur, memastikan semua anggota bekerja harmonis menuju tujuan bersama. Ketua juga berperan penting dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu. Tanpa pemimpin yang terpusat, kelompok bisa mengalami kebingungan dalam menentukan arah dan mengambil keputusan. Selain itu, ketua kelompok bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas di antara anggota kelompok. Mereka menjadi figur yang memantau kemajuan kelompok dan memastikan setiap anggota melaksanakan tugas dengan baik. Dengan demikian, proses kerja menjadi lebih efisien karena tugas-tugas dibagi dan diatur dengan baik.
memungkinkan kelompok mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat.